Oke, saya mulai. Perkenalkan, nama saya Salis Aprilianto. Bagi teman-teman yang baru pertama kali bertemu, jadi hari ini saya akan menjelaskan sebuah konsep bisnis baru. Jadi sebuah bisnis network marketing gitu, bisnis yang berbasiskan jaringan, tetapi menggunakan teknologi digital untuk pengembangan bisnis atau pengembangan jaringan marketing yang akan insya Allah ini akan menjadi sebuah pelopor bisnis gitu di Indonesia khususnya. Next. Seller Pro ini selling like a pro. Jadi bagaimana menjual, selling ini ada dua. Kalau di bisnis jaringan, selling itu adalah rekrut dan menjual produk. Kalau udah menjual produk, orangnya beli lagi, maka ada yang namanya repeat order. Jadi kita harus mulai memahami tiga pola ini. Satu adalah konsep merekrut atau mengajak gitu ya. Toh yang diajak ini nanti syaratnya adalah membeli produk gitu ya. Yang kedua adalah menjual produk itu sendiri. Jadi kalau bergabung biasanya itu paketan produknya, kalau menjual itu bisa paketan, bisa eceran. Yang ketiga, ada konsep yang namanya belanja ulang atau repeat order. Jadi tiga hal ini, rekrut, jual, dan belanja ulang. Inilah yang akan membuat eksistensi atau kestabilan dari bisnis jaringan ini bisa kita dapatkan. Bapak Ibu semua, teman-teman, ini adalah salah satu pendiri Republik Indonesia. Selain Bung Karno, ada juga namanya Bung Hatta. Pada tahun 45, Bung Hatta sudah mengatakan bahwa bisnis jaringan itu sebenarnya cukup cocok gitu, cukup pas gitu ekonomi kerakyatan bagi masyarakat Indonesia. Dia mengatakan bahwa Indonesia tidak akan bersinar karena satu lentera besar di Jakarta, tetapi Indonesia akan bersinar karena ribuan lilin yang dinyalakan di rural. Di rural itu di desa, di kabupaten-kabupaten seluruh Indonesia. Sebenarnya apa yang dikatakan Bung Hatta ini sangat-sangat mengarah kepada ekonomi kerakyatan. Jadi semua masyarakat bergerak untuk membangun sebuah kestabilan ekonomi atau kemerdekaan ekonomi. Ini yang harus kita pahami bahwa itu sudah dicanangkan sudah sejak tahun 45-an. Next. Next. Oke. Teman-teman semua, hari ini kita pahami bahwa Indonesia ini 280 juta penduduk dan lebih dari 200 juta penduduk Indonesia telah memiliki nomor identitas kependudukan atau KTP. Artinya 200 juta pemilih ini, karena ini datanya pemilu gitu ya, artinya pemilih berdasarkan dari KTP. Artinya 200 juta penduduk Indonesia ini memiliki KTP, sehingga dengan KTP ini dia sebenarnya bisa mulai berbisnis karena sudah boleh dikatakan mereka adalah orang-orang yang dewasa. Next. Berikutnya saya akan menyampaikan kenapa tadi kita bicara dengan pendekatan digital gitu ya. Karena statistik digital Indonesia pada tahun 2023 kemarin ini mencengangkan dunia gitu. Mencengangkan dunia kenapa? Karena Facebook itu besar karena adanya Indonesia gitu. WhatsApp gitu besar karena Indonesia, Instagram, TikTok itu besar karena Indonesia. Kenapa? Di Indonesia ada 212 juta pengguna internet aktif. Ini angka yang sangat-sangat luar biasa. Jadi 212 juta ya pengguna internet aktif. Kemudian ada rata-rata mereka berinternet selama 7 jam 42 menit atau 8 jam per hari. Next. Next. Kemudian statistik digital Indonesia bahwa dari pengguna internet tadi 196 juta itu pengguna WhatsApp. Jadi betapa banyaknya atau hampir mayoritas orang dewasa tadi yang 200 juta itu menggunakan WhatsApp untuk berbisnis, untuk berkomunikasi yang namanya sosial media ya. Jadi harus berkomunikasi dengan teman-teman yang lainnya, terus kemudian ya melakukan aktivitas-aktivitas itu banyak menggunakan WhatsApp.
Kemudian 184 juta pengguna menggunakan Instagram, 178 juta menggunakan Facebook. Kenapa? Karena 184 juta ini identik Instagram itu dengan anak-anak milenial ya. Jadi di bawah ya anak-anak usia 35 tahun gitu lah, remaja sampai 35 tahun. Jadi mereka lebih familiar menggunakan Instagram. 25 Sedangkan tahun. seperti saya dan teman-teman yang lain Ini di atas 50 tahun, 40 tahun ke atas itu banyak sekali yang menggunakan Facebook. Kira-kira seperti itu ya. Next. Nah, lalu bagaimana dengan sosial media yang sudah banyak digunakan masyarakat? Di Indonesia muncul sebuah konsep yang namanya mobilisasi dan orkestrasi. Mobilisasi itu menggerakkan potensi masyarakatnya, menggerakkan potensi ekonominya gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan seperti Gojek gitu ya. Gojek itu berhasil memobilisasi orang punya motor untuk kerjasama dengan Gojek. Orang punya mobil untuk kerjasama dengan Gokar. Jadi Gojeknya sendiri tidak perlu punya motor dan mobil, tapi dia bisa menggerakkan masyarakat yang memiliki kendaraan untuk bekerja sama menjadi taksi online-nya si Gojek. Ini namanya mobilisasi. Lalu bagaimana orang pesan ke Gojeknya, terus bagaimana perhitungannya, itu ada namanya konsep orkestrasi, yaitu menggunakan sebuah aplikasi. Oleh karena itu, pendekatan-pendekatan ini yang akan kita gunakan untuk membangun Seller Pro yang tadi saya sampaikan. Jadi bagaimana memobilisasi penjualan produk, memobilisasi yang namanya merekrut teman-teman kita dengan konsep network marketing, tetapi menggunakan orkestrasi digital yang namanya Super Apps Seller Pro. Jelas ya sampai di sini. Next. Diperlukan digitalisasi bisnis. Next. Hari ini semuanya harus bekerja sama, membangun ekosistem. Jadi tidak ada yang bekerja sendiri-sendiri. Sebagai contoh, setiap manusia sekarang rata-rata identik dengan media sosial. Ini yang nomor satu ya. Yang nomor satu itu people dan media sosial. Jadi setiap orang identik pasti memiliki WA, memiliki Facebook gitu ya. Kadang kalau kita sudah ngobrol dengan teman, akun Facebookmu apa ya, akun Instagrammu apa ya gitu. Orang selalu bertanya media sosial yang dia miliki. Identik ini teman-teman. Yang kedua adalah kemudahan pembayaran. Hari ini orang mungkin sudah mengenal GoPay, udah kenal OVO gitu ya, transaksi-transaksi keuangan semuanya menjadi mudah. Jadi untuk pembayaran-pembayaran itu menggunakan sebuah teknologi keuangan gitu, sehingga semuanya bisa lebih mudah untuk dilakukan. Hal ini juga nanti ada sebuah kelebihan gitu dari Seller Pro. Seller Pro ini akan bergerak melakukan pembayaran komisi dalam hitungan detik ya, atau menit ya, menit tergantung sinyal, tergantung kondisi jaringan masing-masing. Jadi kita ini bisa membayar komisi itu dalam hitungan detik. Yang berikutnya adalah sistem delivery atau kurir, bahwa kalau dulu kita ini mengirim ke sana kemari sangat-sangat sulit gitu ya, hari ini sudah ada sistem kurir atau sistem pengantaran barang yang jauh lebih cepat, lebih mudah, kita tidak perlu repot. Seakan-akan sistem ini sudah bisa berjalan sendiri mengikuti kemauan kita. Nah, untuk menggabungkan ini semua, teman-teman, kita perlu super apps, perlu orkestrasi. Makanya kita mengadakan atau membuat sebuah program yang namanya Seller Pro ini. Next. Saya akan cerita dulu teman-teman mengenai mindset network marketing di era digital. Ini ada angkat tangan, Pak Rizal Jambi ini ada angkat tangan, kenapa? Enggak ya? Lanjut ya? Lanjut. Oke. Ini Pak Rizal Jambi gambarnya tangannya ke atas ini. Mau tanya atau gimana? Lanjut aja dulu, Pak. Lanjut ya, oke. Ini ada mindset yang saya namakan mindset network marketing di era digital. Jadi ini bisnis network marketing. Orang sering menyebutnya dengan multi level marketing, tapi saya hari ini mengenalkan konsep bukan multi level marketing, tapi short level marketing.
Jadi multi itu berjenjang ke bawah gitu, pengendaliannya sulit gitu ya. Hari ini saya mau mengenalkan konsep short level marketing yang lebih mudah kita kontrol, lebih mudah kita kendalikan. Tentunya karena konsep dan marketing plan dan sistemnya gitu ya, yang akan kita kenalkan. Next. Kita cerita dulu mengenai sejarah, teman-teman, sejarah network marketing gitu. Bahwa jalur distribusi bisnis konvensional seperti yang digambarkan di atas. Jadi semua produk itu diproduksi oleh pabrik, lalu dikirim melalui distributor. Jelas ya, gambar di atas ya semuanya ya. Bisa dilihat dengan jelas ya, gambar paling atas. Kemudian dari distributor lari ke agen lari ke toko, kemudian konsumen. Ini adalah jalur distribusi bisnis konvensional yang cukup panjang. Nah, di bisnis network marketing itu dari pabrik ke konsumen itu hanya melalui satu orang yang namanya pebisnis MLM. Siapa pebisnis MLM? Ya saya. Ya teman-teman semua nantinya kalau mau bekerja sama sebagai mitra bisnis kita. Itu pebisnis MLM. Nah, apa berarti tugasnya pebisnis MLM ini? Tugasnya itu adalah memperkenalkan produk itu kepada konsumen. Yang kedua, mengirim produk itu kepada konsumen. Jadi tugas Anda dibayar oleh perusahaan itu adalah mempromosikan dan mendistribusikan. Saya ulang ya, mempromosikan dan mendistribusikan produk-produk dari perusahaan. Oleh karena itu kita layak dibayar. Berapa dibayarnya nanti akan ada di marketing plan. Next. Melihat cerita ini semua teman-teman, berarti sejarah network marketing itu adalah mendistribusikan barang. Ada barangnya. Barangnya jelas. Barang yang dibutuhkan konsumen. Barang yang kemudian habis pakai. Jadi dipakai, habis, beli lagi, dipakai, habis, beli lagi. Oleh karena itu, asal-usul pemasaran berjenjang ini, banyak orang yang masih berdebat ini pada tahun berapa gitu ya, Pak. Tetapi pada tahun 30-an, 20-30-an, di Amerika terjadi resesi yang mendului atau tonggak bersejarah direct selling atau network marketing itu dimulai dari Nutrilite gitu ya, yang menjual, atau California Perfume yang menjual Avon produk. Jadi tonggak bersejarahnya itu ada di MW sama Avon pada tahun 30-an. Itu ada di Amerika. Next. Kemudian, next. Nah, di dalam perkembangannya, sistem network marketing atau sistem berjenjang ini, tanda kutip dimanfaatkan oleh perusahaan yang tidak memiliki produk untuk didistribusikan, tetapi memanfaatkan sistem jaringannya, merekrutnya. Dia tidak punya produk. Jadi dia menumpangkan sistem perhitungan algoritma, matematika saja untuk ke situ. Jadi saya mengeluarkan uang, tidak mendapat barang, saya dapat uang kalau saya bisa mengajak orang, kira-kira seperti itu. Makanya marak yang namanya bisnis money game, gitu ya. Jadi bisnis money game ini menumpang sistem multi level marketing atau menumpang sistem network marketing. Ini dinamakan Ponzi skema. Hati-hati teman-teman, hari ini banyak bergentayangan gitu, banyak sekali yang menawarkan sistem-sistem seperti ini. Jadi nanti yang bisa mengamankan Anda adalah Anda harus belajar cara pembayarannya. Jadi kalau perusahaan membayar lebih dari 90%, wah itu berbahaya sekali ya. Lebih dari 70% itu bahaya sekali. Bayangkan saja, 100% dari harga barang, kalau 70% untuk membayar komisi, berarti sisa 30%. 30% itu kalau ada barang, berapa harga barangnya? Bayangkan saja gitu. Berarti kan itu bukan barang yang berkualitas gitu. Paham ya? Jadi keseimbangan antara barang yang dijual, barang yang digunakan di masyarakat itu bisa digunakan secara layak. Layak itu kan berarti kualitas bagus, harganya ekonomis, gitu ya. Jadi kelayakan ini yang harus kita hitung. Jadi kalau besar sekali komisinya, Anda harus bertanya-tanya juga gitu ya, kualitas barangnya bagaimana.
Kalau nggak ada kualitas barang, berarti adalah sistem merekrut. Jadi bisa dikatakan ini mendekati Ponzi skema ini. Next. Oke teman-teman, network marketing itu semua ilmunya hampir sama. Yaitu bagaimana Anda mencari daftar nama, prospek, mengundang. Ini yang kadang mengerikan. Yang kadang kalau teman-teman kita ajak bergabung, rata-rata mereka tidak punya teman lah, kan gitu alasannya ya. Saya nggak bisa bicara lah, gitu. Saya kalau bertemu dengan orang itu saya gemetar duluan lah, kan gitu kan. Lah, daftar nama, prospek, mengundang, dan presentasi hari ini sudah bisa diwakili dengan teknologi. Jadi kita bisa broadcast WA, kita bisa broadcast video lewat YouTube gitu ya. Kemudian kita melalui aplikasi kita bisa mendigital marketingkan produk-produk kita melalui channel-channel media sosial kita. WA, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Tentu saja ini merupakan pelopor ya, pelopor dalam digitalisasi. Tidak ada orang yang tidak bisa kalau dia mau belajar. Tentunya gitu ya. Jadi mulai dari daftar nama, prospek, mengundang, presentasi, follow up hingga closing itu dilakukan dengan pendekatan teknologi. Next. Teman-teman, selain teknologi, basic pemahaman kita ini harus jelas. Dari mana datangnya omset? Jadi kalau kita bergabung dengan sebuah perusahaan gitu, dari mana datangnya omset, kita ini harus paham. Yang pertama, Seller Pro ini mengenalkan peluang bisnis kepada seorang teman, mengajak temannya. Jadi kalau boleh dikatakan bahasa Jawanya itu ajak-ajak gitu ya. Ya sama mungkin orang Indonesia juga gitu, ajak-ajak gitu ya. Jadi mengajak orang untuk menjalankan bisnis ini. Itu namanya B2B, business to business, ngajak orang lain untuk bekerja sama dalam bisnis. Yang kedua adalah kadang yang diajak itu nggak mau. Oh, saya tahu produknya bagus, cuman saya nggak bisa lah bisnis seperti itu dan lain sebagainya. Mungkin dia menolak, tapi dia mencoba atau membeli produknya. Itu namanya business to customer. Jadi mengenalkan peluang bisnis dan mengenalkan produk. Omset itu datangnya dari dua hal ini, teman-teman. Tidak ada yang lainnya. Jadi mengenalkan, kemudian dia beli produk, maka terjadi omset yang pertama. Kalau dia nggak mau bisnisnya, dia membeli produk, kemudian atau belanja ulang lagi produk karena dia cocok habis produknya beli lagi, maka terjadi omset kedua. Jelas ya sampai di sini ya. Next. Nah, untuk memudahkan teman-teman, kita mengenalkan yang namanya super apps. Aplikasi super lah, boleh dikatakan seperti Gojek itu, seperti Tokopedia dan lain sebagainya, itu adalah super apps. Kita juga mengenalkan super apps yang namanya Seller Pro. Seller Pro ini nanti dia akan bekerja untuk mengundang teman berbisnis, mengundang prospek. Kemudian disediakan sarana untuk menjual produknya. Kemudian transaksinya itu diatur di dalam super apps ini. Ada saldo dompetnya. Jadi semua komisi Anda nanti akan diletakkan di saldo dompet. Kemudian kalau Anda membutuhkan saldo tersebut, Anda tinggal withdrawal atau Anda tinggal tarik saldonya. Insya Allah dalam seminggu 2 minggu ke depan kita sudah meletakkan sebuah teknologi baru di dalam tarik saldo sehingga saat Anda tarik saldo sekarang itu dalam hitungan detik maka sudah masuk ke dalam rekening Anda. Jadi kalau setiap jam dapat komisi gitu ya setiap jam bisa kita tarik gitu ya. Jadi dalam waktu secepat itu tidak usah menunggu besoknya gitu, tidak usah menunggu dan lain sebagainya. Begitu ada saldo di wallet, maka Anda bisa tarik dalam waktu yang cepat. Jadi kalau gajian 5 kali ya sehari gitu ya, sehari bisa dapat income 5 kali ya ditarik uangnya 5 kali. Jadi saya membayangkan saya mendatangi rumah saudara, kemudian saudara itu membeli produk atau bergabung, maka saya jalan dari rumah itu, saldonya sudah ada di tempat saya. Saya mampir di ATM, saya tarik, langsung saya ambil di ATM. Kemudian uangnya saya untuk traktir teman misalnya. Kemudian di traktir teman saya jelaskan, wah ada konsep bisnis yang bagus nih, dibayarnya hanya dalam hitungan menit gitu ya. Jadi kalau saya ngomong detik ini bahaya, kenapa? Karena tidak semua daerah di Indonesia memiliki sinyal
akses telekomunikasi yang sama gitu ya di setiap daerah. Jadi saya lebih aman ngomong menit gitu ya. Jadi begitu kita ngomong teman, uang dari hasil yang komisi dari saya mendatangi saudara tadi yang udah masuk, saya untuk neraktir teman. Karena ditraktir teman seneng, maka dia bergabung juga di bisnis ini. Kita dapat komisi lagi, keluar dari kafe atau warung itu gitu ya. Nanti kita withdrawal lagi, kita datang ATM. Jadi mungkin dengan seringnya Anda menjalankan usaha ini, saking seringnya Anda mendapatkan komisi di bisnis ini gitu ya. Jadi jangan-jangan mesin ATM itu bosan melihat Anda. Kira-kira seperti itu ya. Karena saking seringnya Anda datang ke ATM. Nah, kemudian dalam satu genggaman itu ada agenda acara, ada laporan bisnis gitu ya. Semuanya itu sampai kirim barang itu sudah diintegrasikan di dalam satu platform yang namanya Seller Pro ini. Next. Lalu bagaimana profil perusahaan? Next. Waktu itu saya datang ke Jambi, Bu Endang, Pak Endri, Mas Ivan gitu ya. Waktu saya datang itu terus terang surat izin dari kementerian itu belum turun gitu ya. Tapi alhamdulillah minggu lalu sudah turun semuanya, legalitas sudah aman gitu, legalitas sudah keluar. Jadi kita sudah sah dan legal untuk menjelaskan ke semua orang tentang potensi Seller Pro ini. Jadi kantor pusat Seller Pro itu ada di apartemen Village Servino yang ada di daerah Tebet gitu, Jakarta Selatan gitu. Next. Kita berkantor di sana. Ini adalah Pak Wirman Kurniawan sebagai direktur utama. Dia adalah direktur di perusahaan IT gitu, jadi dia paham bagaimana teknologi informasi. Lalu yang kedua ini yang paling penting nih, yaitu adalah Pak Hari Armadianto, apoteker. Jadi beliau ini adalah direktur produksi. Pak Hari ini sebagai direktur produksi, background-nya itu adalah apoteker. Background-nya adalah di pabrik-pabrik memformulasi sebuah produk hingga memproduksi sebuah produk. Ini pengalaman yang sangat luar biasa. Jadi Pak Hari ini juga menjadi ketua umum APBI, Apoteker Praktek Bersama Indonesia. Jadi beliau ini sudah malang melintang di dunia membuat produk ya, baik skincare, produk kecantikan maupun produk kesehatan. Yang berikutnya adalah anak muda gitu, masih milenial ini, Mas Leo Tanabakar. Dia sebagai direktur marketing dan sales, dia adalah praktisi dan konsultan branding. Jadi levelnya dia brandingnya itu nasional dan ASEAN. Jadi anak muda ini, Mas Leo ini yang membantu branding dan marketingnya Seller Pro. Jadi memang Seller Pro, insya Allah memiliki potensi-potensi orang-orang yang luar biasa yang untuk mengembangkan perusahaan ini. Next. Ini adalah legalitas, SUPL sudah keluar, perizinan usaha sudah keluar. Next. Benar-benar fresh 2024 gitu ya. Jadi ini izin terhadap semua produk kita sudah keluar dari Kementerian Perdagangan. Next. Jenis UPL. Nah, teman-teman, kenyamanan berbisnis ini sangat penting, makanya legalitas itu benar-benar kita usahakan. Pak Edi, hari ini tadi kita verifikasi untuk mendapatkan izin ini Pak Edi, AP2LI Pak Edi. Jadi mudah-mudahan tidak lama lagi asosiasi pun juga akan mengeluarkan legalitasnya untuk bisnis kita karena sudah diterima secara prinsip gitu ya. Jadi teman-teman, dengan kenyamanan ini tadi, makanya kita semakin bersemangat ini memasarkan Seller Pro gitu. Jadi ada digitalisasi pemasaran. Yang pertama ini adalah mengajak teman bergabung, itu di digitalisasi. Super apps-nya seperti ini. Memang ini harus ada pelatihan gitu. Jadi pelatihan kita minggu besok itu adalah pelatihan perdana di Indonesia yang ada di Surabaya. Mungkin juga kedepannya nanti ada pelatihan Zoom juga ya. Kalau member kita sudah banyak di seluruh daerah, mungkin kalau perlu saya terus yang bicara, maka kita
akan efektif dan efisien menggunakan forum Zoom ini gitu ya. Jadi ini aplikasinya, ngajak teman bergabung itu pakai aplikasi, menjual produk pun produknya udah disiapkan, di gambar-gambarnya, video dan sebagainya, copywriting-nya udah disiapkan, jadi kita bisa tinggal share ke WA teman-teman kita. Next. Sampai kita menggunakan media sosial, koneksi super apps kita. Jadi Seller Pro itu sudah bisa terkoneksi ke media sosial kita, Facebook dan IG. Jadi seperti gambar-gambar ini teman-teman, ini ada gambar, ada copywriting, ini tinggal kita bagikan aja, tinggal kita share aja. Kita share aja misalnya ke Facebook gitu ya, maka di beranda Facebook kita, itu akan muncul produk yang kita tawarkan, copywriting-nya, WA-Me, nomor handphone masing-masing member, hingga seller shop untuk membeli produk yang Anda tawarkan lewat sosial media, dan itu referralnya otomatis masuk ke Anda sebagai member. Next. Teman-teman, marketing plan, saya memilih menggunakan marketing plan yang sederhana. Marketing plan yang mudah dihitung. Marketing plan yang no rumit, no berbelit-belit. Sehingga kita sulit untuk menghitung sebenarnya potensi kita itu mau dapat uang berapa. Saya maunya marketing plan yang bisa kita kontrol. Kita ini pebisnis. Kita bisa mengontrol kita ini kalau mau dapat uang berapa, maka saya harus memberi omset berapa kepada perusahaan. Kira-kira kalau saya mau dapat 2 juta sehari, berarti jaringan pemasaran saya harus berapa omsetnya sehari. Benar nggak? Ini yang saya namakan full control. Kontrol penuh kita terhadap sistem marketing yang kita miliki. Yang berikutnya adalah kami tidak menggunakan sistem binary. Jadi mungkin teman-teman yang biasa main binary, hari ini kita sedikit sharing gitu ya. Jadi kosongkan gelasnya dulu gitu, airnya dikosongkan dulu dari gelas agar kita bisa sharing apa kelebihan dan kekurangan. Yang pasti kalau binary itu adalah ada omset menunggu. Bahkan kalau kita ada sistem flash out, yang menunggu ini akan flash kalau kita memasuki batas maksimum gitu ya dari flash out yang kita alami. Misalnya ada 1000 menunggu, ternyata flash out-nya itu 12 gitu ya. Maka saat 12 ini muncul dalam sehari, maka 1000 tadi dikurangi 12 itu akan hangus dalam flash out. Nah, oleh karena itu kita mencoba menggunakan sistem matrix dan bonus generasi. Sifatnya itu unilevel. Di setiap titiknya itu nanti bisa kita lihat omsetnya. Jadi sederhana sekali yang saya gunakan. Next. Nggak usah rumit-rumit, yang penting hasilnya gede kan gitu kan. Jadi produk yang dipasarkan, saya akan kenalkan dulu teman-teman. Ada 3 pilar. Pilar pertama adalah produk tentang kecantikan ya. Sebenarnya saya nggak setuju ngomong kecantikan karena cantik identik dengan perempuan gitu. Saya lebih arah perawatan tubuh dan wajah. Jadi ada parfum, perawatan tubuh ya tentunya kalau parfum tidak disemprotkan ke wajah gitu. Jadi ada Augment namanya. Augment ini adalah seri untuk perawatan wajah dan tubuh terdiri dari parfum dan skincare. Yang kedua adalah kesehatan. Kesehatan sementara kita akan memasarkan Pro A. Pro A ini adalah gabungan 3 herbal penyembuh, yaitu propolis, habatus sauda, dan black garlic. Insya Allah kita pelopor dalam menggunakan produk ini. Karena ada Pak Hari Armadianto tadi ya, beliau ini sangat-sangat ahli memformulasikan sebuah produk, sehingga kekuatan propolis digabungkan dengan kekuatan habatus sauda, digabungkan dengan kekuatan black garlic, itu ada dalam satu ampul atau stick kemasan yang kita pasarkan. Yang berikutnya adalah, kita paham teman-teman bahwa kita negara agraris. Indonesia juga dikatakan mulai goyang ketahanan pangannya, gitu ya. Kemarin kalau debat-debat itu kan selalu bicara tentang ketahanan pangan gitu ya. Makanya kita juga harus membantu pemerintah. Kita membantu pemerintah sebisa kita, yaitu memasarkan produk yang dikatakan untuk ketahanan pangan. Jadi produk kita sebelumnya itu namanya Maxi Grow.
Jadi MG1 itu Maxigro, MG1 gitu ya. Jadi seri 1 dari Maxigro itu dulu kita pasarkan kalau di YouTube masih banyak. Hari ini kita kembangkan. Produk ini tidak hanya maksimal dalam pertumbuhan. Jadi Maxigro dulu itu maksudnya adalah memaksimalkan grow pertumbuhan. Hari ini kita kembangkan produk itu. Jadi mikrobanya kita tambah. Kita namakan Maxifarm. Jadi tidak sekedar memaksimalkan pertumbuhan, tetapi memaksimalkan lahan tanaman pangan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi Maxifarm ini adalah pengembangan dari Maxigro sebelumnya. Yang kedua ada Maxihumat, yaitu pembenah tanah. Jadi sebelum dipupuk, sebelum ditanami, maka tanah harus dibenahi. Karena apa? Kalau tidak dibenahi, nanti kandungan tanahnya itu masih sangat-sangat asam gitu ya, jadi di pH 3, 4, maka tanah juga tidak akan bisa menjadi subur dan maksimal. Maka harus ada pembenah tanah, setelah itu baru dipupuk, ditanami, lalu diberikan Maxifarm. Ini untuk lahan-lahan sawit, khususnya di mana itu di Jambi gitu ya, Pekanbaru, Riau Pekanbaru, terus kemudian di Bengkulu, kemudian di Palembang hingga ke Sumatera Utara, ini prospeknya sangat-sangat luar biasa. Next. Oke, satu persatu produk pilar kesehatan. Next. Pilar kesehatan ini kita punya Propolis Pro A Premium. Harganya satu paket isinya 3 box itu adalah 540.000. Saya ulang ya. Satu paket isinya 3 box. Ini boxnya ya. Boxnya ini yang berdiri ini. Isinya 3. Kalau kita jual ecer, maka satu box ini kita harganya 180.000. Di Surabaya sendiri, teman-teman itu menjual 200 hingga 250.000 satu boxnya. Jadi teman-teman memiliki kebebasan untuk menjual itu. Isinya adalah 10 ampul, masing-masing ampul 5 mili. Jadi gini teman-teman ya, produk ini luar biasanya adalah, saya ada produknya ini ya, sebentar saya ambil. Ini produknya, nah ini produknya ya. Ini yang saya katakan, setiap produk itu kita pikirkan yang namanya unique selling value. Apa kelebihan produk kita dibandingkan propolis yang ada di pasaran lainnya. Jadi kalau kita memproduksi produk, kita selalu berpikir apa kelebihan kita dibanding produk yang lain. Kita bukan yang pertama, tetapi kita harus menjadi sesuatu yang berbeda. Tentunya berbedanya harus positif, harus memiliki kelebihan. Ya, ada tiga hal. Hal yang pertama adalah isinya ini adalah 10 ampul kali 5 mili. Ini saya unboxing ya. Ini saya unboxing seperti ini. Ini unboxing. Nah, ini isinya seperti ini. Ini ya. Nah, ini. Ini isinya ada 10 stick. Satu stick ini 5 mili. Berarti satu box ini tadi isinya adalah 10 kali 5 mili. Berarti berapa teman-teman? 50 mili ya. 50 mili itu harganya 180.000. Coba bandingkan dengan propolis lain yang ada di pasaran. Ya, satu botol itu biasanya isinya 6-7 mili gitu ya. Jualannya satu box isinya adalah 7 botol gitu ya. Mereka tidak sampai 50 mili. Tapi harganya di atas 500.000 kan gitu ya. Jadi ini adalah 50 mili kita harganya 180.000 sudah termasuk PPN. Jelas ya? Ini adalah unique selling value kita yang pertama. Unique selling value yang kedua adalah di sini ada propolis dicampur habatus sauda, dicampur black garlic, bawang hitam. Itu ada dalam satu kemasan, ini adalah 3 herbal penyembuh. Itu kelebihan kita yang kedua. Jadi yang namanya unique selling value. Bayangan aja kalau kita juga minum propolis, juga minum habatus sauda, juga makan garlic bawang hitam gitu ya. Ada 3 yang langsung kita konsumsi. Gitu, habis makan lagi kan pasti agak enek gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Ini tinggal cair aja, kita nggak perlu mengkonsumsi ketiganya.
karena ada dalam satu kemasan. Juga dari sisi harga paling pasti juga lebih ekonomis daripada harus beli propolis, beli habatus sauda, beli black garlic. Belum lagi yang ketiga ini unique selling value-nya bisa dibawa kemana-mana. Kalau box gedenya itu paketan, box kecilnya seperti ini masuk saku masih bisa ini. Ya, masih bisa masuk saku kita. Apalagi kalau kita ke kantor cuma membawa stick seperti ini. Ini adalah value dari sisi kemasan. Jadi dengan kemasan 5 mili, teman-teman tidak perlu lagi harus meneteskan propolis. Jadi saya dulu pernah lama gitu memasarkan propolis yang pakai botol, sehingga kita harus menghitung 20 tetes, 30 tetes gitu ya. Jadi mau minum itu udah nggak sabar gitu ngitungin tetesan gitu. Jadi di sini sudah diformulasikan 5 mili sesuai dengan berat tubuh dewasa. Kalau untuk anak-anak masih bisa ditetesin 5-7 tetes. Oke ya, next. Teman-teman, propolis itu fungsi utamanya antivirus bakteri jamur. Kalau habatus sauda itu mengobati berbagai macam penyakit, kecuali kematian, kata Rasulullah gitu ya, karena Nabi Muhammad gitu ya. Kalau propolis adalah anahel, akan keluar dari perutnya lebah, bermacam-macam cairan, ada obat bagi manusia, Al-Quran, hadis disebut. Bawang hitam, ini adalah bawang putih yang telah diproses secara alami dalam waktu yang lama dan panjang, sehingga mengandung formulasi kimia baru. Dengan efek farmakologis, bawang hitam sebagai bahan herbal yang sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan, stamina, dan vitalitas tubuh. Next. Nah, yang paling penting di sini adalah, Bapak Ibu, kombinasinya, ini saya jelaskan ya, propolis dan habatus sauda itu membantu mengatasi pengerasan atau penyempitan pembuluh darah. Gabungan ya, tidak bisa dilakukan propolis sendiri atau habatus sauda sendiri. Gabungannya itu manfaatnya luar biasa. Dan banyak sekali penyakit degeneratif itu karena penyempitan pengerasan pembuluh darah. Karena masalah manusia paling utama itu adalah pembuluh darah selain jantung gitu ya. Yang kedua adalah kombinasi propolis dan black garlic, bawang hitam, itu bisa mengatasi bakteri yang sudah resisten, nggak mati terhadap antibiotik. Nah, kekuatan ini kalau dikombinasikan, insya Allah menjadi sebuah produk yang sangat bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan kesehatan yang maksimal. Ini ada izin Badan POM-nya resmi, ada sertifikasi MUI resmi, ya, sertifikasi halal. Next. Next, manfaatnya banyak, nanti bisa kita kirim gitu ya, bisa kita share di WA kita atau dilihat di website kita propolisproapremium.com ya, nanti akan kita share. Ini bagus kalau diminum 2 kali sehari, pagi dan sore gitu. Jadi kalau pagi, apalagi nanti menjelang puasa ya teman-teman, saat sahur gitu ya, itu kita biasakan minum Pro-A itu dicampur, ditetesin aja semuanya satu stick di air hangat, cenderung panas gitu ya, dicampurkan dengan madu. Makan nggak usah banyak-banyak, insya Allah 1 harian kita fit berpuasa gitu. Kira-kira ya. Kalau untuk sakit bisa diminum sampai 3 kali, jadi pagi, siang, dan sore. Sebelum atau setelah makan itu boleh diminum. Misalnya nih ada pertanyaan, Pak, saya kan minum obat. Obat apa? Obat diabetes. Kalau obat diabetes biasanya sebelum makan gitu ya. Maka Pro-A diminum setelah makan. Oh, saya ada obat untuk ini Pak, setelah makan diminum. Berarti nanti Pro-A-nya diminum sebelum makan. Jadi tidak ada masalah, tidak ada kontradiksi diminum dengan obat. Next. Pilar kedua itu ada pilar ketahanan pangan. Next. Ini teman-teman di Jambi, meskipun kita belum pelatihan gitu ya, di sana ya, belum pelatihan, baru pertemuan sekali, tapi setiap hari saya lihat order pupuknya udah mulai jalan gitu ya. Karena memang dulu Maxi Group banyak sekali di Jambi ini, Pak Endri, Pak Ivan ini, wah luar biasa sekali dulu di Jambi, Pak Juli gitu ya. Pupuk hayati kita, Maxifam ini adalah pupuk hayati cair. Jadi teman-teman nggak usah bingung gitu ya, apa bedanya hayati dan organik. Hayati itu di atas organik.
Biasanya kalau organik itu adalah 10 pangkat 4, 10 pangkat 5 mikrobanya. Kalau 10 pangkat 4 itu berarti 10.000. Kalau 10 pangkat 5, 100.000. Jadi jumlah mikroba yang ada di dalam setiap liter itu adalah kandungan 10 pangkat 4, 10 pangkat 5. Nah, produk kita itu 10 pangkat 7, 10 pangkat 8. Kalau 10 pangkat 8 itu berarti ratusan juta mikroba. Bayangin aja, ada 100 juta pasukan mikroba yang akan membantu mengedarkan nutrisi ke sepanjang tanaman, sepanjang tubuh tanaman. Jadi mulai dari akar, batang, daun, hingga buah, dia akan menyebar sejumlah ratusan juta pasukan mikroba. Jelas ya di sini ya. Harganya 600.000 sudah termasuk PPN gitu. Ini isinya 6 botol. Jadi 600.000 itu isi 6 botol. Masing-masing botol 1 liter. Cara penggunaannya bisa dilihat di websitenya maxifarm.id. Bisa difoto atau dilihat di situ ya. Maxifarm.id itu adalah banyak produk knowledge dan cara penggunaannya. Ada yang tanya, Pak, disemprot atau dikocor? Nah, kalau udah tanaman keras, tanaman tahunan, kayak sawit, itu dikocor. Jadi, kalau kita bicara sawit, lubangnya itu dilubangi di 4 penjuru mata angin. Utara, selatan, barat, timur gitu ya, dilubangi. Terus ada yang tanya, Pak, lubangnya berapa jauh dari batangnya pohon? Jawabannya adalah tergantung usia dari tanaman. Tergantung besaran dari tanaman. Intinya adalah dia akan maksimal kalau kocoran itu masuk melalui ujung akar muda. Jadi akar paling ujung itu kalau diberikan mikroba itu akan bagus karena mikroba akan masuk ke sana dan menyebar ke seluruh tanaman untuk membantu pertumbuhannya. Ya, next. Ini adalah izin legalitas mengenai izin edar sudah ada. Kemudian next, teknologi biofertilizer, isinya itu adalah hormon pertumbuhan alami, hormon gitu ya. Kemudian uji patogenik sudah ada, penghasil fitohormon perombak bahan organik gitu. Kemudian mikrobanya itu ada banyak sekali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mikroba Bapak Ibu. Dan uji labnya itu dilakukan di Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran Bandung ya. Jadi udah diuji lab rata-rata 10 pangkat 7, 10 pangkat 7, 10 pangkat 8 kandungan mikrobanya. Paham ya? Terus kemudian ada yang berdiskusi dengan kita, Pak, bagaimana cair dengan bubuk, Pak? Jadi teman-teman, cair itu mikrobanya bisa banyak dalam satu kemasan cair. Kenapa? Karena mikroba ini sebelum digunakan agar ada di dalam botol dan tetap tidur di situ, ada namanya sistem coating. Coating itu kayak satu mikroba itu dikasih satu pelapis. Pelapis ini akan terbuka, terbongkar kalau kena udara dan dicampur dengan air. Prinsipnya seperti itu. Paham ya? Jadi bakteri akan tetap hidup selama belum kena air dan kena udara bebas. Nah, bagaimana dengan pupuk yang sifatnya serbuk? Kalau serbuk, apalagi ada mikroba, pasti ada dipres, ditekan dengan tekanan tinggi, dengan panas yang sangat-sangat tinggi, agar menjadikan serbuk, pasti tidak semua mikroba bisa hidup. Paham ya? Jadi kalau menginginkan efektivitas pupuk, maka akan lebih maksimal kalau menggunakan pupuk cair. Ini saya diskusi dengan beberapa teman di Kementerian Pertanian. Jadi pembelian pupuk yang sifatnya organik dan hayati itu lebih banyak, jauh lebih banyak kebutuhannya di kebutuhan pupuk cair. Kira-kira seperti itu ya. Mulai dari ujung ke ujung teman-teman, mulai dari Azotobacter, Bacillus sp, Lactobacillus, Rhizobium untuk pertumbuhan akar dan batang gitu ya. Terus kemudian banyak sekali mikroba kontaminan itu diberikan di sini. Mungkin kalau pupuk lain kita nggak bisa apple to apple ya, nggak bisa kita langsung samakan harganya sama atau lebih mahal, tidak. Karena mungkin di pabrik lain atau produksi yang lain itu bisa jadi 3 pupuk.
tiga jenis ya, tiga jenis. Jadi ini untuk pertumbuhannya Pak, ini untuk hormonnya Pak, gitu ya. Ini untuk rhizobiumnya atau trichodermanya gitu ya. Jadi perusahaan lain untuk menyamai kita itu mungkin memproduksi 3 pupuk. Sedangkan kita 3-in-1-nya ini sudah masuk ke semua di sini ya. Next. Next. Oke. Untuk pertanian memacu pertumbuhan batang nanti bisa dibaca sendiri ya. Next, nggak usah saya baca gitu. Kemudian untuk peternakan bisa, biasanya ini apa namanya kita semprotkan ke dalam pakan ternak, biasanya seperti itu. Next. Bisa juga untuk perikanan, menjaga mutu air tambak atau kolam gitu ya. Next. Oke, aturan pakai nanti bisa dilihat di apa namanya di website. Yang pasti adalah 1 liter pupuk hayati kita itu dicampur dengan 100 hingga 150 liter air. Jadi 1 liter dicampur dengan 150 liter air. Next. Ini adalah pembenah tanah, jadi sebelum dipupuk, lebih baik tanah itu dikondisikan agar struktur kondisi tanah ideal untuk budidaya tanaman. Next. Ini adalah izin dari Maksi Humat, ini adalah izin legalitas untuk izin edar. Semuanya legal. Next. Agar menjaga kenyamanan kita. Kandungannya Maksi Humat itu adalah asam humat, asam sulfat. Jadi kalau misalnya tanah sudah lama kena hujan, kena pupuk kimia, maka pH-nya akan turun jadi 3 atau 4. Itu tidak akan maksimal. Penggunaan humat itu setengah jam, 1 jam setelah diaplikasikan, itu biasanya pH akan stabil di angka 7 gitu ya. Next. Yang ketiga, pilar perawatan wajah dan tubuh. Jadi yang 1 dan 2 tadi produk sudah ready, Bapak Ibu semua, sudah ready, di Jambi juga sudah ready, di Jawa Timur ready gitu ya, di Jawa Tengah ready, di Jabodetabek Jawa Barat juga ready gitu ya. Nanti tinggal bagaimana harapannya ada di Bali juga sudah. Jadi mungkin di Medan ini yang kita perlu mencari stokis gitu ya, Palembang, Bengkulu dan lain sebagainya. Next. Pilar perawatan wajah dan tubuh. Yang pertama adalah parfum. Kita memproduksi 5 varian parfum. Jadi 540.000 itu mendapat 5 varian parfum laki. 516.000 mendapat 5 varian parfum wanita. Jelas ya di sini ya. Ini untuk bergabung. Ini paket, harga paket. Next. Untuk yang tidak paket eceran, masing-masing parfum memiliki harga yang berbeda-beda. Nanti bisa dilihat gitu, saya kirim presentasinya. Ada Wild Breeze, Mild Temptation itu untuk pria, harganya mulai dari 90 sampai 120.000. Karena kandungannya berbeda, maka harganya juga berbeda-beda. Next. Yang patut digarisbawahi, yang harus digarisbawahi. Kalau kita misalnya dibandingkan dengan produk parfum yang lain gitu ya, kita diproduksi di pabrik, ada standarisasi pembuatan, ada standarisasi kemasan. Jadi tolong jangan dibandingkan dengan parfum-parfum yang dibuat handmade gitu ya, dibuat langsung gitu ya di depan kita, dicampur dan lain sebagainya. Kita menggunakan sebuah produksi dari pabrik. Yang kedua ada standarisasi produksi. Yang ketiga Bapak Ibu, kami Seller Pro, setiap varian dari produk parfum itu memiliki izin Badan POM di kanan itu. Setiap varian. Jadi bukan mereknya yang kita BPOM, tapi setiap produk itu kita jaga kualitasnya dengan adanya izin Badan POM pada setiap varian produknya. Next. 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 Ini insya Allah nanti akhir Januari ya, mudah-mudahan sudah bisa keluar nih produk ini dari pabrik. Next. Ini parfum wanita, macam-macam juga, mulai dari 90 sampai 118.000 paling mahal. Next. Sama, setiap produk juga ada izin Badan POM-nya, jadi legalitasnya sangat-sangat bagus gitu ya, menjamin keamanan dan kenyamanan kita untuk melakukan bisnis. Next. 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 Nah, yang berikutnya adalah skincare. Kita bisa lihat di websitenya augmentcare.id. Skincare ini mulai dari facial wash, serum, toner,
day cream dan night cream. Jadi ini satu paket itu harganya 530.000, terbuat dari DNA salmon. Bahan dasarnya adalah DNA salmon dan beberapa bahan-bahan alami lainnya. Bahan alami ya, jadi DNA salmon dikemas dengan bahan-bahan alami lainnya. Next. Ini adalah harga ecerannya. Next. Setiap produk selalu dengan izin Badan POM. Jadi bukan augment itu satu izin Badan POM untuk memproduksi banyak varian, tidak, tapi setiap jenis produk itu ada izin Badan POM-nya. Next. Next. Jadi kita ingin bermain di kelas-kelas yang menengah ke atas gitu ya. Jadi kita tidak banding-bandingan harga gitu, tetapi kenyamanan kita berkurang karena izin dan legalitas harus kita perhatikan. Next. Next. Nah, lalu bagaimana caranya bergabung? Ini pelan-pelan ya, karena ini urusan duit ini. Ini tadi produk yang bagus, insya Allah produk yang dibutuhkan masyarakat, produk yang marketnya juga banyak dibutuhkan. Gitu. Ini teman-teman masih mendengarkan? Masih, Pak. Masih ya, masih mendengarkan. Masih setia, Pak. Nanti nggak saya tanya, kira udah tidur semua jangan-jangan. Makanya saya tanya dulu ini. Oke ya. Oke. Masih setia menanti. Oke, siap. Saya lanjut, teman-teman. Lanjut. Oke. Cara bergabung. Cara bergabung itu ada 4 posisi yang kami tawarkan. Posisi pertama adalah starter. Dengan minimum pembelian paket 500.000. Kenapa ada minimum? Karena masing-masing paket tadi harganya berbeda-beda. Ya kan? Ada yang 540.000, ada yang 600.000 untuk pupuk gitu ya. Ada yang 516.000. Kalau Anda membelanjakan lebih dari 500.000, maka Anda sudah otomatis bergabung pada posisi starter. Produknya silakan memilih paket produk. Tidak membeli eceran, tapi membeli paket produk ya. Entah paketnya adalah parfum laki atau parfum perempuan, entah Pro A, entah pupuk. Yang kedua adalah manajer. Manajer itu minimum membeli 1,5 juta. Minimum ya, membeli paket produk 1,5 juta. Anda bertanya, Pak, apa bisa campur, Pak? Ada parfum laki, parfum perempuan, skincare, boleh. Tapi paket ya, yang paket produk. Yang ketiga, posisi yang kami tawarkan adalah general manager. Belanja 5 juta. Yang keempat, ini yang sangat-sangat luar biasa, sistem komisinya sangat-sangat tinggi ditawarkan, itu adalah director. Director itu bergabung membeli produk atau belanja produk senilai 10 juta. Produknya silakan nanti mau ditentukan Anda mau bermain di market apa. Boleh parfum semua, boleh kesehatan semua, boleh pupuk semua, silakan. Clear ya? Kemudian setelah director, ini ada 3 posisi yang tidak bisa dibeli. Yaitu posisi kehormatan director. Ini nggak bisa dibeli, teman-teman. Ini harus melalui sebuah proses. Yaitu adalah executive director, emerald director, dan diamond director. Ini adalah posisi kehormatan. Tentunya karena namanya director, maka Anda harus menjadi director dulu untuk ke sini. Jelas ya? Next. Pasti ada yang bertanya, Pak, kalau saya mau director tadi, Pak, bisa langsung beli di depan atau bisa nyicil kan gitu kan? Pasti ini pertanyaan umum gitu ya. Jadi kami menyediakan sistem upgrade status. Jadi kalau sistem upgrade itu kita bisa mulai dari starter untuk menjadi director. Tapi bisa langsung dibayar belanja di depan untuk langsung menjadi director. Mungkin karena kebutuhan di daerah Anda sangat-sangat bagus gitu ya, pemasaran parfumnya, skincare-nya, atau produk kesehatan, atau pupuknya, mungkin Anda lebih nyaman langsung masuk ke director. Jadi untuk mendapatkan potensi-potensi dari director, Anda tidak harus menyicil dari awal ke director. Nah, mencicil ini bisa dilakukan kalau Anda nanti dari starter mau ke director, kursor saya ini kelihatan nggak ya, kursor saya ini ya? Ada tombol ini di sini.
Ada kursor kelihatan? Benny, coba kursormu kamu buat, Ben. Kamu klik kanan, Ben. Kamu klik kanan, kursornya ganti ini, Ben. Ganti, apa namanya, pointer option itu loh. Pointer option, Ben. Ya, oke. Jadi teman-teman, di dalam aplikasi, tolong itu di misi upgrade. Lah ini ada misi upgrade, teman-teman. Misi upgrade ini bisa di on off. Artinya kalau Anda seorang starter bergabung, mau menjadi director, maka misi upgrade harus Anda nyalakan. Anda nyalakan tombolnya menjadi on gitu, sehingga Anda bisa memilih, saya mau naik pada posisi apa. Paham ya? Jadi intinya apa bisa naik atau japres ini istilahnya kalau anak sekolah itu jalur prestasi gitu ya. Jadi jalur rapot gitu ya. Jadi dari starter naik ke director itu bisa melalui misi upgrade. Atau kalau nggak mau lama-lama, ya belanjanya langsung di depan. Next. Next. Oke. Teman-teman, saya mau menjelaskan yang pertama. Yang pertama adalah komisi langsung. Komisi langsung 20%. Komisi langsung ini bisa didapatkan dari dua kondisi. Kondisi pertama adalah komisi sponsor, yaitu ajak-ajak teman tadi. Jadi mengajak teman bergabung, maka kita akan dapat 20%, namanya komisi sponsor atau referral. Yang kedua adalah komisi cashback. Komisi cashback ini adalah komisi jualan. Jadi, kalau saya menjual produk satu paket, maka komisinya namanya cashback. Kalau saya mengajak teman bergabung, beli satu paket, namanya komisi sponsor. Besarnya sama, 20%. Tadi kan omset dilakukan dengan dua cara. Ajak-ajak dan jual produk kan gitu kan. Semuanya 20%. Ini yang membedakan nama sponsor atau cashback itu kalau prosesnya saja yang berbeda. Jadi kalau sponsor, orang diajak untuk bergabung membeli produk. Kalau cashback, orang nggak mau gabung, tapi dia beli produk. Jelas ya? Sama-sama 20%. Next. Ini adalah tabel komisi, teman-teman. Kalau eceran, nanti bisa dilihat sendiri. Jadi setiap produk, misalnya parfum dan lain sebagainya, itu jual berapa, komisinya cashback berapa. Itu ada tabelnya. Nanti bisa dilihat sendiri ya, pelajari sendiri. Next. Next. Oke. Komisi kedua adalah komisi yang akan menentukan tabel. Komisi pass up namanya. Komisi pass up ini adalah komisi generasi. Komisi ini yang saya katakan berbeda dengan MLM yang ada dan umum yang ada di pasaran saat ini. Oleh karena itu pelan-pelan sedikit teman-teman memahami ini, apa itu komisi generasi atau pass up gitu ya, atau unilevel ini gitu ya. Jadi cara kerjanya seperti ini. Next. Anda bergabung tadi, mengambil posisi membership seperti apa, menentukan tabel ini. Saya ulang, saat Anda bergabung, Anda belanja produk sesuai dengan membership Anda, starter, manager, general manager, dan director, itu adalah Anda membeli tabel ini. Jadi, kalau starter, itu generasi dibayar hingga generasi kedalaman 10. Nilainya setiap generasi 1%. Kalau manajer, generasinya 10. Tolong Ben, pointernya dijalanin Ben. Generasi 10, kanan ke kanan, manajer, kanan ke kanan terus. Ini generasi 1% ya, ada 2% di generasi 8, 9, 10. Kemudian general manager itu ada di 10 generasi, tetapi 2% ada di generasi 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga total yang dibayarkan perusahaan 16%. Menjadi director ini lebih besar. Karena kita bisa mendapat 12 generasi. Nanti saya jelaskan kenapa generasi 12 itu lebih besar dan lebih menguntungkan bagi kita. Total kita mendapatkan 24%. Paham ya tabel ini ya? Next. Mari kita mulai memahami cara menghitung. A itu adalah Anda. Anda bergabung memiliki frontline, memiliki orang yang disponsori itu tak terhingga. Paham ya? Ini kayak matahari sistem. Cuman ini bukan matahari.
tapi ini matriks, seperti matahari, jadi melebar ke samping. Jadi kalau Anda mengajak 10 orang, maka punya 10 frontline. Anda mengajak 1 orang, punya 1 frontline. Anda mengajak 1000 orang, Anda punya 1000 frontline. Dan itu semua ada pada posisi di bawah Anda. Nah, kalau frontline Anda itu kemudian mengajak lagi teman, maka teman dari si frontline tadi itu adalah generasi kedua. Paham ya? Kemudian teman dari generasi kedua mengajak teman lagi, itu ada di generasi ketiga. Logikanya teman-teman, semakin ke bawah, semakin bertambah generasinya, maka jumlah membernya pasti akan lebih banyak. Sebagai contoh, kalau saya generasi 1 mengajak 10 orang, saya ajarkan masing-masing cari 10 orang, maka generasi keduanya ada 100 orang. 100 orang saya ajarkan mencari 10 orang, maka generasi ketiganya ada 1000 orang. Paham ya kira-kira? Seperti itu, sistem matrik hingga kedalaman generasi 12. Next. Nah, ini teman-teman, caranya seperti ini. Misalnya saya mengajak generasi 1, 10 orang, lalu diduplikasikan 10 orang masing-masing cari 10 orang, maka dengan duplikasi ini ada 100 tim. 100 tim baru gitu ya yang bisa direkrut. Di bawahnya lagi duplikasi 10 orang sebagai contoh ya ini ya. Ada 1000 tim pemasar. Generasi keempatnya bisa 10.000. Generasi kelimanya 100.000. Hingga generasi ke-12 director itu ada 1 triliun orang. Kan nggak mungkin ya ada 100 triliun orang gitu ya. Nah, kenapa ini disediakan hingga kedalaman 12? Karena tidak semua jaringan itu ideal. Ideal itu artinya kita ngajak 10, cuman ngajak 1. Nanti di bawahnya lagi suruh ngajak 10, ngajak 1. Bisa jadi nanti di generasi 6, 7, 8, 9 itu yang berkembang. Paham ya? Jadi sudah disiapkan slotnya itu adalah melebar hingga kedalaman 12 generasi. Nah, teman-teman, next, ini yang namanya pool grup 1. Jadi pool grup 1 itu adalah 10 frontline hingga dikembangkan ke 12 kedalaman, itu adalah pool 1. Next. Ini ilustrasi komisi pass up per generasi. Kalau kita tadi sudah bergabung, maka kita akan bertanya, Pak, gimana saya bisa dapat komisi 2.400.000 gitu misalnya ya, dengan jaringan seperti ini. Perhitungan komisi itu dimulai dari bawah. Jadi generasi kita, misalnya kita director, generasinya sampai 12 gitu ya. Generasi ke-12 itu dibaca dulu oleh sistem. Siapa di generasi 12 hari itu menghasilkan omset, maka dikalikan dengan 2% sesuai tabel tadi. Misalnya ada 10 juta omset, maka hari itu ya, maka kali 2%, dia akan dapat komisi 200.000. Lalu perhitungan naik ke generasi atasnya. Generasi atasnya kan ada orang juga itu ya. Di situ dihitung lagi omsetnya. Misalnya 10 juta nih omsetnya. Berarti di situ dia dapat 200. Lalu dia naik lagi ke generasi 10, 9, 8, sampai generasi paling atas. Berapa di situ ada omset, langsung dikalikan setiap generasi itu 2%. Teman-teman, ini angka yang sangat-sangat bagus menurutnya. Jadi kalau misalnya kita punya 12 generasi, setiap hari menciptakan omset 10 juta, maka setiap hari kita akan dapat uang 2.400.000. Kira-kira seperti itu ilustrasinya ya. Apakah bisa lebih? Bisa. Apakah dibatasi? Tidak. Gitu. Tidak dibatasi. Kalau misalnya di generasi 12 ini ada omset 1 miliar, maka Anda akan dapat 20 juta di generasi itu. Kalau generasi 11 itu 500 juta, maka Anda dapat 2%-nya. Anda akan dapat berapa? Kalau ini berarti dapat, kalau 500 juta, 1%-nya adalah 100 juta. Paham ya? Jadi setiap generasi akan menghitung omset setiap hari, dan Anda akan mendapatkan kali prosentasenya setiap hari dari generasi itu. Ingat teman-teman, setiap hari komisi habis dibayar setiap generasi. Saya ulang ya, sistem ini kelebihannya adalah di hari itu
semua komisi, baik langsung maupun pass-up, dibayar habis oleh perusahaan. Tidak ada bonus yang pending, ditahan. Ya, ini yang menarik dari sistem kita ini. Next. Ini ilustrasi teman-teman, misalnya kita mau menjadi distributor dan pemasar parfum saja misalnya gitu ya. Misalnya gitu ya. Jadi harga parfum kan 500.000, sebelum PPN 450.000 rata-rata. Anda mengajak 10 teman di sini, 10 teman dikalikan 450.000, akan ada 4,5 juta. Karena ini komisi langsung, ada di frontline Anda dapat 20% mengajak. Maka Anda akan dapat komisi 900.000, dan ini sudah balik modal. Ini kalau ilustrasinya adalah starter. Sama, Anda director, ngajak 10 director, satu director kan 10 juta, komisi langsungnya kan 2 juta ya. Berarti ngajak 10 ya dapat 20 juta. Joinnya 10 juta, dapat kembaliannya 20 juta. Kira-kira seperti itu. Jadi, kalau Anda memang antusias, ya Anda join director, yang kita ajak adalah director-director juga. Nah, kemudian sistem itu akan terduplikasi ke bawah. Karena kita mengajarkan. Maka dari 20% kita main di kedalaman, kita tinggal nerima 2% atau 1%. Tergantung posisi apa yang kita ambil. Sebagai contoh, kita ngambil persentase terkecil aja 1%, maka kita akan dapat di generasi kedua itu 450.000. Kalau setiap hari ada omset parfum masing-masing 1. Ini gampang-gampangnya 1 gitu. Di bawahnya 4,5 juta. Di generasi 4, kalau ideal, 10-10-10 duplikasinya, 45 juta, generasi 5, 450 juta. Pada generasi ke-6, kita sudah bicara komisi besarannya miliar. Nah, berarti apa? Setiap hari tidak ada maksimal pembatasan yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi, Anda harus maksimalkan potensi Anda. Berapapun omset yang Anda berikan ke perusahaan, tidak ada batasan apapun untuk diberikan batasan. Jadi, full berapa persen Anda akan mendapatkan dari semua omset Anda setiap harinya. Next. Teman-teman, ini ada eksekutif group, pool sharing gitu. Apa ini bonus ketiga ini adalah 3% dari omset perusahaan, semua omset perusahaan, setiap 1 semester, 6 bulan, jadi 1 Januari hingga 30 Juni, setiap tahunnya gitu, semesteran gitu ya, kayak anak sekolah gitu ya. Kemudian 1 Juli hingga 30 Desember, itu ada semester 2. Jadi semester 1, semester 2 kita akan menghitung omset total perusahaan. Lalu omset total perusahaan itu dikalikan 3%-nya. 3% ini akan dibayarkan bonus. Dibagi kepada para eksekutif leaders club. Namanya eksekutif leaders club. Siapa eksekutif leader club ini? Adalah eksekutif director, emerald director, dan diamond director. Nah, syaratnya apa? Eksekutif director itu bila di dalam pool 1, yaitu frontline 1 hingga frontline 10, hingga kedalaman 12, menciptakan omset 1 miliar. Selama 1 semester. Akumulasi. Paham ya? Akumulasi dalam waktu 6 bulan, maka dia akan mendapatkan peringkat eksekutif director. Kalau dia bisa membukukan omset akumulasi grupnya 1 miliar. Next. Omset akumulasi ini baik rekrut maupun jualan. Kemudian posisi kedua Emerald Director itu adalah pool 1 dan pool 2. Dia memiliki 2 pool. 2 kaki pool. Jadi pool 1 itu adalah frontline 1 hingga 10. Pool 2 adalah frontline ke 11 hingga 20. Ya, bila frontline 1 sampai 10 atau pool 1 itu minimal 1 miliar, di pool 2 500 juta, maka kita akan menjadi Emerald Director. Dan kita mendapat pembagian dari omset 3% tadi, 30%-nya. Dibagi ke seluruh Emerald Director yang ada di situ. Yang berikutnya adalah Diamond. Diamond itu dia membangun 3 pool. Jadi ada minimal 30 frontline berarti. Minimal, gitu ya. Jadi pool 1 1 miliar, pool 2 500 juta,
Ultiga 500 juta, maka dia menjadi diamond. Dan pada posisi diamond ini, Anda akan mendapatkan 50% dari sharing pool 3% seluruh omset. Katakan nih teman-teman, omset perusahaan 100 miliar dalam waktu 6 bulan. 100 miliar ya. Berarti 3%-nya adalah 3 miliar yang dibagi ke seluruh Executive Leaders Club. Tinggal posisi Anda dari mana nih. Jadi kalau diamond dari 3 miliar, ya 1,5 miliar itu dibagi para diamond. Berarti kalau emerald 30%, berarti 900 juta itu dibagi para emerald. Next. Yang keempat ada reward wisata, ini dianggarkan 2%. Oleh karena itu teman-teman, kami tidak menentukan di awal. Para Executive Leaders Club itu akan pergi jalan-jalan kemana tidak ditentukan di awal. Kenapa? Karena anggarannya 2%. Tergantung anggarannya. Ya, kalau omset nasionalnya belum terlalu tinggi, maka perginya ya deket-deket aja. Kan gitu kan. Mungkin ke Danau Toba gitu ya, atau ke Bali gitu ya. Atau kemana gitu ya, ke Monas mungkin gitu ya. Tetapi kalau reward wisatanya ini 2% dan omsetnya ternyata 100, berarti ada 2 miliar yang dibagikan. Mungkin per orangnya jatahnya 30 juta. Kalau 30 juta bisa jadi rewardnya adalah ibadah wisata keagamaan, wisata religi gitu. Yang non-muslim misalnya yang Kristen gitu ya, ke Lourdes gitu, Katolik gitu ya, pergi ke Lourdes, kemudian yang Muslim perginya umroh misalnya. Jadi reward wisata itu disediakan 2% per semester. Jadi kalau boleh ditanya, kita jalan-jalannya adalah per 6 bulan. Paham ya? Perginya kemana tergantung omset perusahaan. Jelas kan? Enak kan berarti ya? Gitunya. Next. Pengiriman produk, teman-teman, perusahaan memiliki kerjasama dengan agregator kurir yang namanya denxp.com. Denxp.com ini bisa mengirim produk ke seluruh negara, luar negeri, maupun domestik. Jadi kalau Anda punya member di Arab, itu mungkin dikirim lewat Aramex. Kalau Anda punya member di Singapura, di Malaysia, mungkin pakai FedEx atau DHL gitu, atau UPS gitu, perusahaan memiliki agregator kurir. Kurir ini nanti yang akan dihubungi oleh perusahaan ngambil ke stokis dan dikirimkan ke seluruh pembeli. Entah orang itu join atau orang itu beli produk. Paham ya? Jadi kita menggabungkan sistem pengiriman kurir melalui aplikasi Seller Pro. Next. Teman-teman, singkat kata, ada program fast track gitu, bagaimana 3 langkah mendapatkan 100 juta pertama Anda, yaitu menguasai aplikasi Seller Pro. Kalau Anda sudah menguasai, maka Anda tinggal menyusun daftar nama yang Anda miliki. Setelah daftar nama itu ada di WA Anda collect, Anda kumpulkan dengan cara benar, atas nama daerahnya, atau atas nama produknya, deskripsi-deskripsinya udah jelas, maka yang ketiga Anda harus bisa melakukan sharing massal, masif melalui media sosial. Memang kita masih bisa secara tradisional, ketok pintu satu persatu, telepon satu-satu masih bisa, tetapi ada tools yang sudah disediakan agar bisa masif. Anda tidak tahu, hari ini posting Facebook, mungkin seminggu kemudian ada teman Anda telepon, teman lama, kan gitu ya. Wah, kebetulan saya cari bisnis dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, Anda harus belajar 3 langkah mendapatkan 100 juta pertama Anda melalui next pelatihan. Kita punya support system yang namanya Seller Pro Support System. Pelatihan pertama kita namanya New Member Onboarding. Ini insya Allah akan dilakukan minggu besok, yang pertama di Surabaya. Next. Apa itu? Setiap member harus dikenalkan dan ke dalam organisasi perusahaan. Cara menggunakannya, kultur perusahaannya seperti apa, cara dapat bonusnya seperti apa, berbeda kan dengan yang lain-lain gitu ya, Matahari atau Binary, maka kita harus kenalkan budaya-budaya baru di perusahaan, namanya New Member Onboarding. Next. Ini kurikulumnya, member harus kenal platform Seller Pro, mulai dari instalasi, registrasi,
bagaimana cara tarik saldo dompet gitu ya, syaratnya narik saldo gimana, verifikasinya seperti apa, cara komunikasi ke customer service kalau produknya belum datang atau bonusnya nggak bisa di withdrawal. Nah, itu harus mengenal platform Seller Pro karena semua dilakukan melalui teknologi. Kemudian ada teknik WA marketing, bagaimana nginstal registrasi WA bisnis, membuat posting katalog, setting nama, ubah kontak jadi database, story WA, itu kita ajarkan di WA marketing. Jadi ini sudah banyak ini teman-teman di Jawa Timur gitu, Surabaya, Madura, Lamongan udah memposting Facebooknya ini sudah mulai aromanya Seller Pro setiap hari gitu ya. Sama dengan Jambi nih. Bu Ugal-ugalan. Endang, ya, Bu Endang, Bu Suli saya lihat ya ini sudah postingannya itu sudah setiap hari. Memang gini ya teman-teman. Ada satu sisi di mana kalau kita sering posting itu teman-teman akan bosan gitu. Tapi jangan lupa lama-lama orang itu kalau bosan itu akan penasaran. Mungkin karena lihat pertama dia bosan, kedua bosan, ketiga bosan. Tapi saat melihat keempat, ternyata dia butuh bisnis. Ternyata dia butuh produk. Karena kita langsung broadcast saja lama-lama teman-teman itu penasaran juga, mulai bertanya-tanya dan lain sebagainya. Itu yang namanya teknik domination ya. Jadi ada social media domination, itu yang harus kita pelajari di dalam pelatihan-pelatihan Seller Pro ini. Pelatihan Facebook personal, Facebook marketplace. Bagaimana setting produk, riset kata kunci itu akan disampaikan. Ini bukan pelatihan yang sulit-sulit teman-teman. Sudah banyak contohnya, sudah disediakan, tinggal cara postingnya saja. Jadi pelatihan ini butuh waktu mungkin dari jam 8:30 pagi sampai jam 4 sore gitu. Biasanya ada sekali makan dan 2 kali coffee break. Ini adalah kurikulum yang kita berikan. Dahsyat kurikulumnya, ini satu-satunya gitu perusahaan network marketing yang memberikan kurikulum yang seperti ini. Kalau Anda cari di luar, platform WA marketing, Facebook personal dan marketplace, mungkin harga di luaran itu 1.200.000, 1 juta. Kira-kira seperti itu ya. Dan ini mungkin kalau di Seller Pro kita hanya mengganti ongkos makan dan coffee break saja. Karena ini disediakan dari para coach untuk mengembangkan bisnis kita di Seller Pro. Next. Teman-teman, ini penyemangat kita gitu ya. Ini obat kuatnya gitu. Obat kuatnya itu adalah kalau kita punya mimpi, tentu saja kita jadi kuat. Kalau kita punya mimpi, kita punya arah tujuan, maka kita akan cenderung mengejar itu semua. Saya menawarkan sebuah challenge, tantangan gitu, yaitu adalah promo Mobcash, promo mobil dibayar cash. Waduh, kalau ngomong Mobcash nanti dikira niru-niru yang sebelah gitu ya. Enggak, ini adalah promo mobil untuk operasional. Jadi promosinya ini adalah semester 1 tahun 2024, nggak tahu siapa yang dapat gitu ya. Intinya adalah semester 1 itu kita luncurkan. Kalau belum dapat, ya kita perpanjang sampai semester kedua. Kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau nanti diomong 1 tahun, wah nggak semangat kan gitu kan. Makanya kita batasi ini dalam waktu 1 semester. Jadi syarat untuk mendapatkan mobil ini secara tunai, secara cash, dan STNK atas nama pribadi, harus terjadi akumulasi di grup pool kita. Misalnya kita membangun 10 frontline hingga 12 kedalaman, kita mengajaknya teman-teman itu yang murah-murahan aja yang 500.000, Anda memiliki 5.600 starter dalam waktu 6 bulan. Ya, dalam waktu 6 bulan. Ini adalah akumulasi grup. 5.600 starter. Atau, wah Pak, kelihatannya kok banyak. Ya udah mainnya di manajer. Mainnya di join 1,5 jutaan. Jadi setiap ngajak teman, ini ada bisnis, modalnya 1,5. Kalau perlu nggak usah disampaikan yang 500 gitu. Maka hanya butuh 2.000 manajer. Atau mau main yang 5 jutaan. 5 jutaan berarti GM kan? 5 jutaan beli produk 5 juta, caranya jual ikuti trainingnya. Ada digital marketingnya. Kira-kira seperti itu ya. Dengan 5 jutaan ini hanya perlu 600. 600 GM. Nah, bagusnya syarat ini semua tidak perlu keseimbangan. Jadi kalau
Mungkin ada di perusahaan lain itu perlu kiri dan kanan 2.500 kiri, 2.500 kanan. Itu sebenarnya omsetnya kan sama aja 5.000 kan? Karena 2.500 kiri, 2.500 kanan. Mungkin Anda bisa membuat 5.000 omset, tapi menyeimbangkan kiri dan kanan Anda nggak bisa. Ya nggak dapat mobilnya. Lah, bagusnya di sistem kita yang pakai bonus generasi, itu nggak ada keseimbangan kiri dan kanan. Punya satu kaki aja, kalau jumlahnya 5.600 starter atau 2.000 manajer, maka mobil akan Anda dapatkan secara cash dan STNK atas nama pribadi. Paham ya? Next. Ya, mungkin ada teman-teman yang tidak mulai dengan mimpi mobil dulu, tapi motor PCX ya. PCX ini 1.800 starter, kira-kira seperti itu, lebih ringan ya. Kira-kira kalau omset ya sekitar 1 miliar gitu. Kemudian kalau ingin dapat motor Vario, omsetnya lebih kecil lagi, 900 sekian ya, 900 sekian starter gitu. Kalau 900 sekian starter itu ya sekitar 300 manajer mungkin ya. 300 manajer gitu. Atau 90 atau nggak sampai 100 yang general manager yang paket 5 jutaan. Makanya nanti teman-teman itu harus menghitung marketnya. Marketnya itu, Pak, saya mau main yang 1,5 jutaan, Pak, saya mau main yang 5 jutaan gitu. Atau mau main yang 10 jutaan. Syaratnya adalah kalau Anda mau main mengajak teman pakai director, ya Anda harus join director dulu dong, kan gitu kan. Kalau Anda nggak join director, gimana orang bisa percaya diajain director? Jadi syarat Anda bergabung itu biasanya menentukan orang yang Anda ajak. Udahlah, jangan banyak omong, saya aja director, kamu ikut aja director. Misalnya ajak teman-teman kita yang PKI di luar negeri dan sebagainya, udah pakai director aja. Toh produknya nanti bisa skincare, parfum, maupun pro. Paham ya? Next. Ini ada yang ya gimmick yang lumayan kecil-kecil aja gitu ya. Pak, saya ini kan baru pemula, saya baru belajar, ya udah dah 6 bulan ini, 1 semester ini, bagaimana saya dapat tablet aja deh Pak, gitu kan. Ya udah, kalau dapat tablet ya cuma 185 starter, atau mungkin ya ini kalau dihitung dibagi 3 ya, kalau bagi 3 cuma 60 manajer gitu, itu dapat starter, dapat tablet handphone. Tablet pun ini nanti di dalamnya, tentu saja Anda harus membeli sendiri kartu ininya atau pakai tethering di handphone Anda gitu ya. Pakai personal WiFi sinyal dari handphone. Ini pakai WiFi aja. Di situ sudah kita isi presentasi seperti saya punya ini ya. Presentasinya udah dimasukkan ke situ. Terus aplikasi Seller Pro udah dimasukkan ke sini. Facebooknya nanti ada handphone dengan omset 90 starter gitu, ada cuma 30 lah ya, 30 manajer gitu, itu bisa handphone. Jadi teman-teman, ini adalah akumulasi. Mungkin ada pertanyaan adalah, Pak, kalau saya udah dapat tablet pun, Pak, itu 2 bulan. Waktunya 1 semester masih 4 bulan. Gimana, Pak? Apa boleh saya tukar dulu? Ya, terserah Anda mau lanjutkan atau seperti apa. Nah, kalau nanti saya misalnya dapat tablet pun, Mbak, terus saya naik ke atasnya, terus kemudian motornya nggak dapat, apakah tablet phone-nya hilang? Nggak. Ini bukan kuis. Ya, jadi kalau misalnya udah pasti dapat tablet phone, Anda berusaha ngejar yang atas, waktunya 1 semester habis, ya tetap dapat dong tablet phone. So, bisa disetting sekalian di situ, IG-nya disetting situ, WA-nya disetting situ, sehingga Anda ngirim-ngirim semua dari tablet phone Anda. Ya, jadi tapi kalau menurut saya ya jangan nunggu bonus sebenarnya gitu ya. Kalau bisa ya mulai besok udah beli tablet pun gitu, agar bisa presentasi ke sana kemari, nanti akan kita bantu untuk cara menginstalnya. Syukur-syukur mungkin dapat 2 tablet phone-nya mungkin gitu, karena omsetnya 2 kali